Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syaputra dari Prodi S1 Sistem Informasi dengan NIM 0565320092. Di sini hari ini saya akan membahas tentang sebuah perjalanan sejarah yang sangat penting, yaitu bagaimana proses lahirnya Pancasila. Pancasila bukan hanya sekedar dasar negara, melainkan juga sebagai pedoman hidup bangsa kita. Mari kita telusuri bagaimana Pancasila lahir melalui sidang BPUPKI, Piagam Jakarta, serta PPKI. Yang pertama yaitu sidang BPUPKI. Pada bulan Mei 1945, Jepang membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau disingkatnya sebagai BPUPKI. Badan ini mempunyai tugas untuk merumuskan dasar negara bagi Indonesia yang akan segera merdeka. Dalam sidang yang pertama, banyak tokoh bangsa menyampaikan gagasan tentang dasar negara. Seperti contohnya Supomo yang mengusulkan negara integralistik, sedangkan Muhammad Yamin mengajukan 5 asas. Dan pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno menyampaikan pidato bersejarah yang memperkenalkan Pancasila. Pidato Soekarno ini menjadi salah satu momen penting karena beliau menawarkan 5 prinsip, yaitu kebangsaan, perkemanusiaan, demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Inilah yang menjadi cikal bakal Pancasila yang kita kenal sekarang ini. Yang kedua, Piagam Jakarta. Setelah sidang BPUPKI, dibentuklah Panitia 9 yang mempunyai tugas untuk merumuskan kompromi politik. Pada tanggal 22 Juni 1945, lahirlah Piagam Jakarta. Dokumen ini berisi rumusan dasar negara yang kemudian menjadi bagian dari pembukaan UUD 1945. Namun, dalam Piagam Jakarta memuat kalimat dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Dalam kalimat ini menimbulkan perdebatan, dikarenakan alasannya karena Indonesia terdiri dari berbagai agama dan budaya, bukan hanya satu agama. Setelah itu diadakanlah sidang PPKI. Pada tanggal 18 Agustus 1945 terjadi peristiwa penting, yaitu PPKI mengesahkan UUD 1945 dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Dalam proses ini, 7 kata yang terdapat dalam Piagam Jakarta dihapus demi menjaga persatuan bangsa. Keputusan ini menunjukkan kebijaksanaan luar biasa dari para pendiri bangsa yang rela mengorbankan kepentingan golongan demi kepentingan bersama. Terdapat nilai Pancasila yang tercermin dari peristiwa penghapusan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Nilai Pancasila yang paling jelas yaitu persatuan. Para tokoh bangsa sadar bahwa Indonesia hanya bisa berdiri kokoh jika semua rakyat merasa memiliki dasar negara yang adil dan inklusif. Setelah itu, pelajaran yang bisa diambil dari kejadian ini adalah pentingnya toleransi, kebijaksanaan, dan semangat mengutamakan kepentingan bersama. Generasi muda saat ini harus belajar bahwa keberagaman bukanlah penghalang, melainkan kekuatan. Nilai persatuan tetap relevan di era modern, terutama ketika kita menghadapi tantangan globalisasi, polarisasi sosial, dan perbedaan pandangan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.